Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Bagaimana kabarnya rekan-rekan Nugroho Room? Saya harapkan semuanya baik-baik saja ya, dan tetap semangat untuk mempersiapkan diri melaksanakan ujian SKB ya di CPNS 2019 ini di tahun 2020. Untuk kesempatan hari ini saya akan membahas terkait soal-soal lanjutan yang kemarin ya. Khusus pada pembahasan hari ini saya akan membahas tentang teori belajar sosial dan teori-teori yang sedang ramai dibicarakan terkait multiple intelligency ya, dan bagaimana cara mengukurnya dan sebagainya, tapi dalam bentuk konteks soal ya. Jadi di sini dalam bentuk soal pembahasan, dan akan saya sampaikan sebisa mungkin, sedetail mungkin agar rekan-rekan paham ya. Walaupun nanti tulisannya tidak begitu jelas, tapi setidaknya kalian bisa mendengarkan suara dari saya ya. Baik, lanjut saja kita bahas di soal yang selanjutnya. Dalam menerapkan teori belajar sosial, yang dapat dijadikan model untuk ditiru adalah sebagai berikut, kecuali A. Guru pengajar di kelas, B. Teman satu kelas, C. Pahlawan nasional, D. Alumni, E. Teman sebangku. Ya, untuk jawabannya adalah D ya, alumni. Jadi dalam menerapkan teori belajar sosial yang dapat dijadikan model untuk ditiru antara lain guru pengajar, teman satu kelas atau teman satu bangku, atau pahlawan nasional. Sedangkan alumni bukan merupakan salah satu model untuk ditiru dalam penerapan teori belajar sosial, karena alumni itu statusnya tidak sama, bukan komunitas, dan tidak sebagai simbol dalam artian yang luas ya. Sedangkan untuk teori belajar sosial ini saya tambahkan ya, sepengetahuan saya, jadi kita berbagi ilmu, jadi saya mungkin ada sedikit ilmu saya akan berikan ke rekan-rekan agar paham. Untuk teori belajar sosial itu terlebih digagas oleh Albert Bandura ya. Jadi Bandura ini mendefinisikan bahwa teori belajar sosial itu merupakan proses belajar yang muncul sebagai fungsi dari pengamatan, penguasaan dalam kasus ya, atau dalam peniruan atau pengimitasi perilaku orang lain. Jadi anak-anak bisa melihat, mengamati, mendengar, kemudian mereka menirukan atau mempraktekkan apa yang mereka lihat. Makanya ketika khususnya anak usia di kelas rendah itu sangat mudah sekali menirukan orang tuanya atau mungkin gurunya ya, baik dari cara bicara atau apa lain sebagainya, itu sangat mudah. Makanya ketika ada anak kecil pandai mengucapkan kata-kata kotor ya, mungkin dari lingkungan sekitar itu sendiri ya. Itu untuk teori belajar sosial. Seperti itu untuk contohnya. Berikutnya di soal nomor 32. Untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri yang meliputi pemantauan diri, evaluasi diri, dan refleksi diri mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa, maka ada prosedur yang harus dilalui. Berikut ini yang bukan termasuk salah satu prosedurnya adalah titik-titik. A. Penentuan tujuan, B. Tanggung jawab, C. Pemberian insentif, D. Penilaian atau evaluasi, E. Penentuan tugas. Itu yang bukan termasuk ya. Jawabannya adalah D, yaitu penilaian atau evaluasi. Jadi untuk mendukung agar ketiga elemen pengetahuan diri yang meliputi pemantauan diri, evaluasi diri, dan refleksi diri mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa, maka ada prosedur yang harus dilalui. Jadi yang bukan termasuk salah satu prosedurnya adalah penilaian atau evaluasi ya. Jadi untuk pembelajaran pengaturan diri ini sebenarnya kita pernah dengar istilah metakognisi ya. Jadi teori metakognisi ini masuk pada pembelajaran pengaturan diri atau self control. Jadi pengetahuan saya definisikan untuk metakognisi ini pengetahuan seseorang menghargai atau pengertiannya yang dibangun sendiri di bawah kontrol dan monitor sendiri. Jadi misalkan seseorang menangkap sebuah informasi atau teori, nah di situ mereka ya memahaminya berdasarkan pengawasan mereka sendiri dan berdasarkan monitoring sendiri, seperti itu ya untuk pembelajaran pengaturan diri. Berikutnya soal nomor 33, kecerdasan majemuk. Nah, ini atau multiple intelligency merupakan
berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa untuk titik-titik. A. Menjawab pertanyaan, B. Memecahkan masalah, C. Mengenal semua teman kelas, D. Mengembangkan diri, E. Mengerjakan tugas. Ya, jawabannya adalah B, yaitu memecahkan masalah. Saya bahas sekilas dulu ya, nanti saya jabarkan. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligency merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa untuk memecahkan masalah ya. Karena dengan sejumlah kemampuannya itu, maka anak dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan konteksnya. Jadi, kecerdasan majemuk merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa untuk memecahkan masalah. Ya, ingat ya. Untuk teori multiple intelligency ya, atau bahasa Inggrisnya intelligence, itu digagas oleh Howard Gardner ya, yang mana teori ini multiple intelligency itu seseorang itu mempunyai pengetahuan yang multi, artinya ada yang lebih tinggi dari sekedar kognitif. Di situ ada pengaturan yang lebih stabil tentang emosi, moral, sosial, dan spiritual itu menjadi satu. Nah, ini yang sangat minim sekali manusia seperti ini ya. Bahkan beberapa kecerdasan manusia itu tidak hanya dilihat dari kognitifnya saja atau dari segi pemikiran, melainkan di situ harus adanya emosi, pengontrol emosi, kemudian ada moral, ya, moralitasnya, sosialnya, dan juga spiritual atau agamanya, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk inteligensi secara umum menurut Howard Gardner ini tambahan ya. Jadi itu ada beberapa penyampaian, ada inteligensi linguistik atau pembahasan ya. Kemudian inteligensi logika, inteligensi spasial, inteligensi atau kecerdasan kinestetik, musikal, interpersonal, dan intrapersonal. Kemudian Howard Gardner ini juga menambahkan inteligensi naturalistik. Nah, seperti itu. Nanti ada beberapa soal yang ada keterkaitan ya. Lanjut untuk pembahasannya ya. Karena kalau saya ketik semua tidak cukup ya di teksnya. Maka mungkin satu soal bisa 2 atau 3 slide, makanya saya cantumkan untuk yang pokok saja ya. Sedangkan untuk alat ukurnya untuk multiple intelligency ini, itu alat ukurnya digagas ya atau ditemukan bukan orang dari Indonesia, itu dari USA ya. Beliau bernama Charles Brunton dari Ohio. Dia menggagas alat ukurnya yang namanya MIDAS ya. Artinya itu Multiple Intelligence Development Skills ya. Itu alat ukur untuk anak-anak sampai dewasa untuk mengukur intinya tingkat kecerdasan yang paling tinggi atau kecerdasan multiple intelligency, seperti itu ya. Untuk caranya sebenarnya kita bisa ya, beberapa kalau rekan-rekan sudah membaca beberapa jurnal penelitian, ini mungkin kalau pada waktu masa kuliah ya, tidak apa-apa kita flashback ya. Di situ bisa kita melakukan sebuah objek penelitian, baik data kuantitatif atau mungkin kualitatif ya, baik menggunakan model skala rating scale atau yang dari skala Likert itu. Nah, itu biasanya multiple intelligence itu bukan mengukur kecerdasan, pengetahuan atau apa, bukan, tapi bisa mengarah kepada seperti bakat, minat ya. Dari situ keuntungan kita bisa mengetahui, istilahnya anak juga mengetahui apa atau jurusan nanti ketika mereka sudah lulus, untuk menentukan jurusan yang cocok dengan mereka. Banyak sekali atau kita pernah dengar, oh passion saya tidak di bidang ini, passion saya tidak di sini ya. Karena dari awal mereka tidak mengetahui pemetaan inteligensinya, seperti itu. Bahkan mungkin ada rekan-rekan yang sampai saat ini, saya sebenarnya bukan di pendidikan tapi di bidang yang lain. Nah, mungkin itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, inteligensi itu juga akan berkembang ya dan berubah ya. Jadi statis bukan dinamis. Lanjut. Nomor 34, berikut ini yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah titik-titik. A. Mampu bermain dalam kelompok. B. Mampu menjadi
orang ya maksudnya ini. C. Mudah berkonsentrasi. D. Peka terhadap lingkungan belajar. E. Peka terhadap teman. Kecerdasan interpersonal. Ada yang tahu? Untuk yang tidak termasuk ini jawabannya C ya, mudah berkonsentrasi. Ya, untuk pembahasannya ini beberapa karakteristik kecerdasan interpersonal itu antara lain mampu bermain dalam kelompok, mampu menjadi pemimpin, peka terhadap lingkungan belajar, peka terhadap teman. Jadi mudah berkonsentrasi ini tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal. Ingat, ada yang saya sampaikan tadi di inteligensi, 7 inteligensi itu yang ada interpersonal, inteligensi interpersonal dan intrapersonal. Baik, saya bahas. Ini tidak saya cantumkan ya di teks. Jadi rekan-rekan dengarkan mirip radio, tidak apa-apa. Untuk interpersonal itu, ya, interpersonal itu artinya kecerdasan tentang bagaimana seseorang menyikapi orang lain agar dapat saling berinteraksi, baik dari suasana hati, motivasi, dan keinginan orang lain. Seperti saat ini loh. Saat ini rekan-rekan mendengarkan suara saya ini juga bagaimana rekan-rekan memandang atau menyikapi orang lain, yakni saya, agar dapat berinteraksi atau secara batin ya, suasana hati, dan memotivasi dan dari keinginan orang lain, seperti itu. Istilahnya pengertian seperti itu ya. Itu namanya interpersonal. Sedangkan intrapersonal, jadi ada inter, ada intra. Untuk intrapersonal itu adalah kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri ya, maksudnya. Jadi intra itu inside ya. Kalau inter itu dari diri kita ke orang lain. Kalau intra itu dari diri kita untuk diri kita. Jadi intrapersonal itu untuk memahami emosi diri kita sendiri, kemudian dapat memotivasi diri kita sendiri ya, dan juga mempercayakan diri sendiri ya. Mungkin lebih kepada berpikir positif dan mudah untuk merefleksikan diri. Jadi kalau intrapersonal dan interpersonalnya tinggi, inteligensi interpersonal dan intrapersonalnya tinggi, saya jamin untuk manusia itu selalu happy fun ya. Tidak ada istilahnya kecemburuan atau mungkin iri atau menghujat lain sebagainya, itu tidak ada. Pasti selalu berpikir positif, mengambil setiap kejadian selalu dari sudut pandang yang positif. Itu akan menyehatkan otak dan hati kita, seperti itu ya. Berikutnya untuk nomor 35, pendidikan memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bersifat titik-titik. A. Humanisasi. B. Individualitas. C. Organisasi. D. Sosialitas. E. Potensialitas. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu humanisasi. Jadi pendidikan itu memiliki beberapa sifat, salah satunya adalah pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bersifat humanisasi. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bersifat humanisasi sebab tujuan dari humanisasi adalah upaya memanusiakan manusia. Makanya pendidikan itu sepanjang hayat dan tidak akan pernah hilang. Jadi ketika pendidikan itu hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, itu pasti akan berupaya bagaimana memanusiakan manusia yang sebenarnya, seperti itu ya. Selanjutnya untuk nomor 36, pada dasarnya upaya pembaruan pada bidang pendidikan bertujuan pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional ya. Itu di Simdiknas nomor 20 tahun 2003 ya. Proses dan produk tersebut terutama tertuju dalam bidang titik-titik. A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar. C. Mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan. D. Pendemonstrasian pendidikan di Indonesia. E. Peningkatan pemerataan fasilitas pembelajaran. Untuk jawaban yang paling tepat adalah A ya, meningkatkan pemerataan kesempatan belajar ya. Kita kalau membahas negara kita itu yang paling terpenting ya. Jadi pada dasarnya upaya pembaruan pada bidang pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional itu sendiri.
proses dan produk tersebut terutama tertuju dalam bidang peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Jadi proses dan produk sistem pendidikan terutama tertuju dalam bidang peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Sebab dasar dari upaya pembaruan pendidikan tertuju pada peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Itu ya. Jadi itu tadi kesempatan untuk pemerataan kesempatan belajar itu diupayakan dari Sabang sampai Merauke itu semuanya sama ya, walaupun dengan berbagai polemik yang ada kita tidak membahas seperti itu ya. Saya hanya menyampaikan untuk bentuk soalnya konteksnya seperti ini. Berikutnya di soal nomor 37, alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan afektif siswa digunakan titik-titik ya, sikap ya ini. Tes objektif, B. tes berupa angket, C. tes kemampuan gerak, D. tes kemampuan fungsional otot tubuh, E. tes berupa pilihan ganda, dan IC. Mana ini jawabannya? Ya, jawabannya adalah B ya, tes berupa angket. Jadi alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan afektif siswa adalah tes berupa angket. Jadi suatu alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan afektif siswa adalah tes berupa angket. Karena angket sendiri berfungsi untuk mengukur skala sikap seseorang. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 38 ya. Langkah pertama yang dilakukan dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu A. menjumlahkan skor-skor yang diperoleh, B. mengalihkan semua skor yang diperoleh, C. menentukan besar jumlah orang dalam kelas, D. mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus, E. menentukan rentang skor terbesar dikurangi skor terkecil. Ya, jawabannya adalah A ya, menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. Itu langkah yang pertama yang tidak dikelompokkan. Jadi langkah pertama yang dilakukan dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu dengan menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. Jadi nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan tadi dapat dicari dengan menjumlahkan skor-skor yang diperoleh, karena dengan menjumlahkan skor-skor itu merupakan pembilang yang harus dibagi. Kita dijumlah baru itu dibagi di rata-rata, seperti itu ya. Soal berikutnya di 39, ketika proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu titik-titik. A. Condition of learning, B. Information processing, C. Cognitive development, D. Social learning, E. Affective learning. Jawabannya adalah C, yaitu cognitive development. Jadi salah satu implikasi dari penerapan teori belajar cognitive development ini adalah dengan melontarkan pertanyaan kepada siswa. Jadi tidak langsung kita jawab ya, tapi kita pakai stimulus responnya ke siswa, kita berikan pertanyaan ke mereka ya. Berbeda dengan teori belajar lainnya, yaitu untuk cirinya yaitu pola dasar pembelajaran pada teori belajar condition of learning ini tidak dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pola dasar pembelajaran pada teori belajar information process adalah dengan mengaitkan proses belajar yang baru ke dalam struktur kognitif. Pola dasar pembelajaran pada teori belajar social learning adalah, atau teori belajar sosial tadi adalah dengan pemberian model, penguatan dan pelatihan ulang. Jadi ketika proses pembelajaran, seorang guru melontarkan pertanyaan kepada siswanya, hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu cognitive development atau pengembangan kognitif. Soal yang berikutnya, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru ketika mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut pada tahap pengembangan? A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem, D. Evaluasi, E. Penilaian. Ya, jawabannya adalah A, yaitu kurikulum ya. Jadi yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan kurikulumnya, karena ada waktu pengembangan strategi pembelajaran. Seorang guru harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ada beberapa hal lainnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pada tahap ini guru tidak harus menetapkan kerangka pembelajaran. Yang kedua, untuk menyusun strategi pembelajaran tidak perlu sistem.
Kemudian evaluasi tidak diperlukan dalam menyusun strategi pembelajaran. Jadi tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan kurikulum ya. Karena terkait ketika guru mengembangkan strategi pembelajaran ya. Kemudian soal yang selanjutnya, agar siswa bereaksi terhadap materi yang diberikan oleh seorang guru, maka gambar yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar SR hendaknya titik-titik. A. Berwarna gelap, B. Seminimal mungkin, C. Warna-warni, D. Semaksimal mungkin, E. Seadanya saja. Ini jawabannya adalah D. Semaksimal mungkin. Jadi agar siswa berinteraksi terhadap materi yang diberikan oleh guru, maka gambar yang digunakan ini sebagai media pembelajarannya dalam proses pembelajarnya hendaknya semaksimal mungkin. Karena dengan menggunakan media pembelajaran yang maksimal, diharapkan siswa menjadi lebih memahami materi pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam media pembelajaran sebaiknya tidak menggunakan warna gelap. Yang kedua, menggunakan media dalam pembelajaran sebaiknya diperbanyak agar siswa lebih memahami materi. Yang ketiga, penggunaan media yang berwarna-warni akan membuat siswa menjadi bingung ya, terlalu banyak warna. Ya menarik tapi akan cenderung membuat bingung. Jadi agar siswa berinteraksi terhadap materi yang diberikan oleh guru, maka gambar yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar SR hendaknya semaksimal mungkin. Kemudian di soal nomor 42, pada proses pembelajaran guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Tindakan yang dilakukan oleh guru merupakan salah satu contoh penerapan teori belajar titik-titik. A. Classical conditioning, B. connectionist, C. constructivist, B. behavior, E. operant conditioning. Untuk jawabannya adalah D, yaitu connectioning. Jadi pada proses pembelajaran guru itu memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan soal. Tindakan itu dilakukan oleh guru salah satu contoh penerapan teori belajar connectionist. Karena dengan adanya pemberian hadiah atau pujian, motivasi siswa untuk belajar akan lebih kuat. Dalam teori belajar yang lain dapat dijelaskan bahwa yang pertama dalam teori belajar classical conditioning ya, kalau klasikal itu bukan penguatan melalui pemberian hadiah atau pujian yang memotivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, dalam teori belajar behavior, perubahan mental yang terjadi pada diri siswa tidak diketahui dengan jelas penyebabnya. Yang ketiga, teori belajar operant conditioning tidak mengenal adanya penguatan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh guru dengan cara pemberian hadiah atau pujian siswa berhasil menjawab atau menyelesaikan soal merupakan salah satu contoh penerapan teori belajar connectionism ya. Salah satu contoh dari adanya dampak dari keyakinan akan kemampuan diri seseorang adalah titik-titik ya, seorang siswa ya. Krisna dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. B. Hasna merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Januar merasa pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. D. Aliando menangis setelah berantem dengan Atwa untuk berebut mengerjakan tugas. E. Ardian dapat menguasai motor dengan bantuan ayahnya. Jawabannya adalah B, yaitu Hasna merasa sakit perut karena akan mengikuti tes. Ya, mengikuti tes SKB ya, yang belum ini. Jadi penjelasannya salah satu contoh dari adanya dampak dari keyakinan akan kemampuan diri seseorang siswa adalah Hasna merasa sakit perut karena akan mengikuti tes. Karena Hasna menunjukkan ketidakyakinan, jadi konteks ketidakyakinan akan dirinya dalam menghadapi tes. Jadi Hasna merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes merupakan salah satu contoh dari adanya dampak dari keyakinan akan kemampuan diri sendiri seorang siswa. Jadi saya harapkan untuk pelaksanaan SKB rekan-rekan dimaksimalkan, rileks ya, tetap fokus ya, jangan terlalu grogi dan lain sebagainya. Berpikir positif ya. Berpikir positif dan percaya pada keyakinan diri sendiri ya. Insya Allah nanti bisa tembus ya. Amin. Berikutnya di soal nomor 44, salah satu contoh bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan indera anak didik agar dapat berkembang secara maksimal yaitu
A. Siswa berolahraga di lapangan. B. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi. C. Siswa diajak berkarya wisata. D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. E. Siswa diajak bermain di halaman sekolah. Ya, jawabannya adalah D, yaitu siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Jadi salah satu contoh bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan indera anak didik agar dapat berkembang secara maksimal yaitu siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Karena kegiatan ini dapat melatih cara mendengar yang efektif kepada siswa ya. Jadi salah satu contoh kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan indera anak agar dapat berkembang secara maksimal yaitu belajar di laboratorium bahasa ya. Di situ melatih indera pendengaran khususnya kalau listening seperti itu. Berikutnya, pernyataan berikut ini yang termasuk contoh kegiatan atau cara melatih inteligensi secara seimbang adalah titik-titik. A. Mengajak siswa untuk berdiskusi tentang pelajaran tertentu. B. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah. C. Melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. D. Mengobservasi perilaku guru dan siswa. E. Mengamati ruang kelas sampai hafal. Cara melatih inteligensi ya. Jawabannya adalah C ya, melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. Jadi salah satu pernyataan yang termasuk contoh kegiatan atau cara melatih inteligensi secara berimbang adalah melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa karena kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mengetahui inteligensi primer siswa. Jadi karena kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mengetahui inteligensi primernya siswa. Jadi guru pada saat mungkin rekan-rekan nanti ditempatkan itu dicek ya untuk data-data dokumentasi siswa yang akan kita ampu. Jadi kita nanti akan mampu menganalisis inteligensi primernya seperti itu. Berikutnya, salah satu cara melatih silang inteligensi anak dapat dilihat dari kegiatan berikut. Tapi kecuali A. Guru dan siswa melaksanakan kegiatan di lapangan yang ada di sekolah. B. Siswa diberi tugas untuk melakukan penelitian di laboratorium. C. Siswa diberi tugas untuk mendata tanaman yang ada di sekitar rumahnya. D. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bernyanyi di depan kelas. E. Asmana dia mendapat tugas untuk membuat maket rumah Minangkabau. Jawabannya adalah A, yaitu guru dan siswa melaksanakan kegiatan di lapangan yang ada di sekolah. Jadi pernyataan yang bukan termasuk salah satu cara melatih silang inteligensi anak dapat dilihat dari kegiatan guru dan siswa melaksanakan kegiatan di lapangan. Karena kegiatan ini merupakan cara untuk melatih silang inteligensi yang berbeda. Jadi yang bukan termasuk salah satu cara melatih silang itu dapat dilihat dari kegiatan guru dan siswa melaksanakan kegiatan di lapangan yang ada di sekolah. Berikutnya, dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, ada beberapa langkah yang dapat digunakan antara lain A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa. C. Memberdayakan semua inteligensi yang dimiliki oleh siswa. D. Menggunakan berbagai gambar sebagai media pembelajaran. E. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. Jawabannya adalah C, yaitu memberdayakan semua inteligensi yang dimiliki oleh siswa. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency ada beberapa langkah ya, antara lain memberdayakan semua inteligensi yang dimiliki oleh siswa. Karena memang untuk menerapkan strategi pembelajaran yang berbasis multiple intelligency itu guru harus dapat memberdayakan semua inteligensi yang dimiliki siswa. Jadi dalam penerapan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency ada tahap yang digunakan itu antara lain memberdayakan semua inteligensi yang dimiliki oleh siswa. Kemudian soal berikutnya, belajar memiliki beberapa perspektif. Belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih mengutamakan pada titik-titik. A. Hasil. B. Pembelajaran. C. Nilai. D. Proses. E. Produk. Jawabannya adalah D, yaitu proses. Belajar memiliki beberapa perspektif ya.
Belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih mengutamakan pada proses, karena dalam proses belajar akan melibatkan cara dan strategi dalam belajar. Jadi, belajar memiliki beberapa perspektif. Belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih mengutamakan pada proses. Berikutnya, dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada titik-titik. A. Masa lalu dan masa depan. B. Masa sekarang dan masa lalu. C. Masa siswa belajar. D. Saat siswa sedang melakukan kegiatan. E. Masa kecilnya. Jawabannya adalah D, yaitu saat siswa sedang melakukan kegiatan, ya. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada masa sekarang dan masa lalu. Karena dalam mengkonstruksi pengetahuan siswa diperlukan analisis gagasan pada masa sekarang dan masa lalu. Jadi dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada masa sekarang dan masa lalu. Soal yang terakhir, belajar dalam perspektif kognitivisme menyatakan bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh titik-titik. A. Pengalaman. B. Kecerdasan awal. B. Penguatan. D. Cara belajarnya. E. Lingkungannya. Jawabannya adalah A, ya, pengalaman. Jadi dalam belajar perspektif kognitivisme menyatakan bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh pengalamannya. Karena perilaku siswa bukan merupakan fungsi suatu berbagai pengajaran, tetapi lebih ditentukan oleh persepsi siswa yang dipengaruhi pengalaman dan apa yang dianggap berharga. Jadi belajar dalam perspektif kognitivisme menyatakan bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh pengalaman. Baik, itu pembahasan yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen agar rekan-rekan jangan nyalakan notifikasinya, ya, agar rekan-rekan juga mengikuti updatean soal-soal terbaru dan pembahasan terbaru terkait materi SKB, ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.